ما تحاسبنيش. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami dari Radio Suara Penyuluh Agama Islam Sidoarjo siang ini mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini kita masih telah diberikan beberapa rahmatan dan kenikmatan oleh Allah, yaitu kenikmatan yang berupa kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bersua di Radio Suara Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Semoga kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, dan nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Radio Suara Penyuluh Agama Islam Sidoarjo, perkenalkan kami dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten Wonoayu Sidoarjo pada siang ini akan menyapa warga Sidoarjo untuk sedikit berbincang terkait dengan kondisi realita yang sekarang, yaitu berkaitan dengan angka perceraian di janda di Sidoarjo. Untuk sebelum itu akan kami perkenalkan, mohon maaf, saya dari Ahmad Susilo Widodo SAG, dan sebelah kanan saya Bapak Haji Muhammad Bisri SAG, dan sebelah kiri saya adalah Bapak Haji Muhammad Thorik LC MPD, yang pada siang ini akan menyapa saudara-saudara warga Sidoarjo berkaitan dengan radar Kompas yang ada berita, yaitu terkait dengan di Kabupaten Sidoarjo mencatat ada sekitar 2.546 pengajuan cerai yang masuk bulan terakhir di PA Sidoarjo. Untuk itu kami mohon tanggapan dari Bapak Thorik LC untuk menanggapi tentang angka perceraian pengajuan di Pengadilan Agama Sidoarjo ini, ya. Bagaimana tanggapannya, Pak? Yeah. Terima kasih Pak Widodo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik topik pada siang hari ini. Memang di akhir-akhir ini kita lihat banyak berita viral bertebaran yang kita lihat. Di antara kasus yang kita bicarakan, kita diskusikan pada siang hari ini adalah kasus angka perceraian yang sangat tinggi, terutama di kota kita di Sidoarjo. Sekitar ada 2.500 angka perempuan yang mengajukan gugat cerai. Ini merupakan problem yang sangat penting yang semestinya kita harus selesaikan mulai dini, karena masalah ini kalau kita selesaikan dari awal atau di akhir tidak akan selesai. Kita harus tinjau dari akar masalahnya, sehingga masalah ini kami harapkan dari diskusi ini memberikan pencerahan kepada warga khususnya kota Sidoarjo. Langsung saja Pak Widodo, yang saya lihat tadi juga di radar Sidoarjo itu intinya dari 2.500 angka perceraian yang masuk di PA Pengadilan Agama, itu 70% itu masalahnya adalah konflik KDRT. Dalam arti kekerasan dalam rumah tangga, ini merupakan problem yang sangat dasar, yang sangat terjadi di warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Maka kami sebagai penyuluh agama Islam, saya selaku sendiri akan memberikan sedikit pandangan bahwasanya KDRT ini adalah perbuatan yang sangat dilarang agama, sangat-sangat dilarang oleh agama Islam terutama. Kalau di undang-undang ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
bahwasanya negara telah mengatur melindungi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya dalam pernikahan suami istri itu legalitas negara sudah melindungi, Pak. Sehingga harapannya pernikahan itu sudah berjalan dengan baik. Hubungan suami, istri, anak dalam lingkup keluarga ini harapannya adalah menjadi keluarga bahagia, sakinah mawaddah. Nah, kita kembalikan sekarang dalam ranah agama, bahwasanya kekerasan rumah tangga itu terjadi memang ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah memang kita lihat dari pernikahannya dulu. Banyak sekali kasus nikah ini adalah pernikahan dini. Jadi misalkan undang-undang kita telah mengatur minimal batas minim itu usia 19 tahun. Nah, ini kalau angka nikah di sebelum itu di 18, 17 karena ada sesuatu, misalkan ada hal-hal yang tidak diharapkan sehingga dia harus nikah, sehingga kalau diteruskan sehingga dia belum mapan. Satu dalam segi psikologinya, yang kedua dalam masalah ekonominya. Maka dari itu hal-hal untuk bisa menghilangkan KDRT, yang pertama supaya keluarga bisa menjadi kokoh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang pertama adalah satu, niat. Makanya di dalam konsep amal itu jadidu ala niatikum, kuatkanlah niat. Nah, niat ini adalah kembali ke pribadi masing-masing. Karena di akhir-akhir zaman ini banyak orang menikah karena dilihat dia dari casing, cantik, ganteng, langsung nikah, tanpa dilihat, dipelajari dulu karakternya, pengenalannya. Sehingga akhir-akhir ini banyak mungkin naudzubillah salah pilih, salah apa. Kadang di akhir ini anak-anak muda itu kadang langsung tidak mau istikharah. Nah ini yang menyebabkan ini. Sehingga ketika berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun dalam hubungan keluarga mereka, terjadilah diskomunikasi. Tidak ada komunikasi terbangun antara satu yang kedua, sehingga mudahlah emosi. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sabar. Mungkin kami aja yang sudah kepala 4, Pak Widodo sudah kepala 5, Istri atau kepala 6, tapi semangat kepala 3. Itu juga dalam alur kita dalam rumah tangga juga masih ada gap. Terkadang ada sedikit kesalahpahaman antara suami dan istri. Tapi kalau kita sadar bahwasanya rumah tangga itu juga perlu ada kayak gitu. Seperti seorang koki masak itu harus ada bumbunya. Bumbunya ya ada, terkadang itu nggak mungkin kita itu lurus gitu, pasti ada masalah. Makanya untuk mewujudkan keluarga kita tidak terjebak mudah dalam kekerasan rumah tangga, yang pertama, niat nikah itu karena apa? Karena kalau ibadah untuk mencari ridho Allah, selesai sudah, selesai. Yang kedua adalah perlu dibangun saling mengetahui karakter satu dengan yang lain. Maka di dalam Islam itu sebelum nikah disyaratkan untuk khitbah. Khitbah itu mengenalkan. Kita tidak kenal dalam Islam itu pacaran, tapi istilahnya adalah ta'aruf syar'i atau khitbah, melihat. Nah, itu adalah momen yang diberikan agama agar kita mengenal karakter satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau ketika sudah tahu, sehingga nanti ketika menjadi suami, menjadi istri, perjalanan rumah tangga saling mengenal satu dengan yang lainnya, sudah tahu kekurangan masing-masing. Insya Allah kalau suami istri sudah tahu kekurangan dan kelebihannya, keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Lihatlah pemirsa kelebihan pasangan Anda, lihatlah kelebihan, jangan cari koreksi kekurangan. Kalau kita ngoreksi kekurangan istri kita, kita ngoreksi kelemahan suami kita, kita gak akan akhir. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maka yang pertama, perbaiki niat. Niat menikah itu dari Allah. Yang kedua harus saling tahu, mengetahui antara satu dengan yang lainnya dalam karakternya. Dan yang ketiga adalah banyak bersama.
Makanya konsepnya wasta'in bisobri wassalah. Dan yang keempat, bersyukur karena di waktu akad nikah ijab qabul sudah terjadi. Hakikatnya Allah telah menulis pasanganmu yaitu. Maka kita cukup mensyukuri aja, disyukuri aja. Dulu ketika kita mau menikahinya, banyak yang kita korbankan. Kadang kita ini naudzubillah mencuri-curi pandangan, ya. Tapi ketika sudah Allah mendekatkannya, mengapa kita kadang itu naudzubillah melupakannya? Jangan ambil manisnya, pahitnya dibuang. Itu kan kurang bagus. Maka dalam pernikahan kita harus siap. Ketika kita sudah melangkah dalam pernikahan, kita harus siap untuk melakukan atau menerima manis pahitnya dalam kehidupan berumah tangga. Mungkin itu yang pertama niat, yang kedua adalah saling mengetahui karakter, dan yang ketiga bersabar. Yang keempat ini ekonomi. Nah, ini ekonomi kami silakan mungkin Abah Bisri yang pakarnya. Monggo silakan. Oh ya, itu diantara salah satu penyebab terjadinya angka perceraian di Sidoarjo. Pertama adalah karena KDRT ya. Untuk yang sebelum lanjut berikut, jangan lupa subscribe, follow di Instagramnya Ipari Pok Jalu Sidoarjo.